Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fauzia Indah Wulandari dengan NIM 23140911023 dengan Bapak Idris selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Pariwisata. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan pariwisata dan juga tantangan pariwisata yang berbasis budaya. Yang pertama itu strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya. Yang pertama ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Libatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Ini bukan hanya tentang mengenalkan budaya mereka kepada wisatawan, tetapi juga memperdayakan komunitas agar mereka menjadi bagian dari proses tersebut. Contohnya di Bali, komunitas desa sering dilibatkan dalam penyelenggaraan upacara adat yang kemudian bisa menjadi daya tarik wisata. Hal ini memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus menjadi tradisi dan juga menjaga tradisi. Yang kedua ada edukasi wisatawan. Berikan informasi yang jelas kepada wisatawan tentang nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Ini bisa dilakukan melalui tour guide yang terlatih, papan informasi, ataupun aplikasi mobile. Contohnya di Yogyakarta banyak sekali tempat wisata yang menyediakan guidebook atau aplikasi yang menjelaskan sejarah dan makna dari setiap situs budaya itu sendiri. Yang ketiga, pelestarian dan revitalisasi budaya. Upacara pelestarian budaya yang berkelanjutan seperti pengajaran seni tradisional, kerajinan tangan, dan bahasa daerah yang sangat penting. Contohnya program-program di desa wisata yang menawarkan kelas batik ataupun pertunjukan wayang kulit. Dan yang keempat, pengembangan produk wisata berbasis kearifan lokal. Ciptakan produk yang mengedepankan kearifan lokal seperti kuliner tradisional ataupun kerajinan tangan. Contohnya pasar seni Ubud nih yang menampilkan kerajinan lokal dan makanan tradisional, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menjual produk mereka langsung kepada pengunjung. Yang kelima, promosi yang sensitif budaya. Ketika melakukan promosi, perlu disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Gunakan media sosial dan website untuk menyampaikan pesan yang menghormati dan juga melestarikan budaya. Contoh kampanye pariwisata yang menampilkan cara hidup masyarakat, ritual, dan juga lingkungan asli mereka, bukan hanya atraksi atau superficial. Yang selanjutnya ada tantangan dan ancaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal kebudayaan. Yang pertama, komersialisasi budaya. Ketika budaya dijadikan komoditas untuk menarik wisatawan, hal ini seringkali mengurangi makna asli dari tradisi tersebut. Misalnya pertunjukan tari adat yang awalnya dilakukan untuk ritual keagamaan dapat berubah menjadi atraksi atau untuk hiburan semata. Selanjutnya ada penetrasi budaya asing. Budaya asing bisa menggerus nilai-nilai lokal ketika wisatawan lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan dengan budaya setempat. Yang ketiga, perubahan sosial dan ekonomi. Pariwisata dapat membawa dampak positif dan negatif. Kadang-kadang juga masyarakat lokal lebih berfokus pada keuntungan ekonomi yang cepat tanpa mempertimbangkan pelestarian budaya itu sendiri. Yang keempat ada overtourism. Jumlah wisatawan yang terlebih dapat merusak situs dan juga lingkungan tempat tinggal masyarakat yang dapat menyebabkan hilangnya tempat-tempat budaya dan juga berharga. Contohnya kota-kota bersejarah yang mengalami kerusakan akibat banyaknya pengunjung. Yang kelima ada pembangunan yang tidak berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pariwisata seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial, sehingga mengancam keberlangsungan atau keberlanjutan budaya lokal. Dalam rangka menghadapi tantangan inilah perlu adanya regulasi yang baik serta kesadaran dari semua pihak, baik pemerintah, industri, juga pariwisata maupun masyarakat lokal untuk menjaga keseimbangan atau pengembangan wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya. Penekanan pada kolaborasi dan edukasi menjadi kunci dalam upaya ini. Melalui langkah-langkah yang strategis dan juga terencana, pariwisata berbasis budaya dapat berkontribusi pada pelestarian kearifan lokal dan juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi komunitas-komunitas yang ada di desa tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.